Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sebelumnya kan kita belajar tentang menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Sekarang menentukan garis terhadap lingkaran. Nah, untuk itu persiapkan buku kalian atau catatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama atau praktek langsung. Jadi biar nanti cepat paham. Oke? Langsung aja ke pembahasan. Nah, judulnya yaitu menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sebelum memasuki soal, kita harus memahami dulu rumus-rumusnya tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, rumusnya itu kuncinya adalah ini, yaitu diskriminan atau nilai diskriminan. Nah, rumusnya diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kenapa kok diskriminan itu penting? Nah, ini nanti karena ini menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kalau nilai diskriminannya positif, maka garisnya memotong lingkaran. Nah, nanti kalau hasilnya positif, maka garisnya memotong lingkaran. Tapi kalau D-nya sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Terus yang ketiga, kalau jika D-nya itu negatif, ya kurang dari 0 atau negatif, maka garisnya di luar lingkaran atau tidak menyentuh lingkaran sama sekali. Nah, dari sini ada tanya kan? Belum? Nah, intinya kuncinya adalah diskriminannya ya. Nah, contoh langsung ke soal. Nah, soal yang pertama, tentukan kedudukan garis G yaitu X tambah Y sama dengan 5 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Nah, yaitu kita ini ya garis ini itu harusnya disubstitusikan ke sini. Nah, makanya itu Y-nya itu dipindah ke sini. Nah, jadinya min Y. Nah, terserah ini yang dipindah yang mana. Yang penting di sisi kiri itu hanya tinggal satu variabel aja, X atau Y. Nah, nanti baru bisa dimasukkan ke sini. Nah, kalau ini sudah ketemu X sama dengan 5 kurang Y, berarti otomatis setiap X di persama lingkaran itu diganti dengan ini. Nah, substitusikan X sama dengan 5 kurang Y ke persama lingkaran ini. Nah, otomatis jadinya X-nya kuadrat ini, X-nya diganti dengan 5 min Y. Nah, 5 min Y kuadrat. Terus ditambah Y kuadrat. Nah, terus ini kan kuadrat, berarti bisa dikalikan seperti ini. Terus Y kuadrat kan tetap Y kuadrat, ya toh. 5 kali 5 adalah 25. 5 kali min Y adalah 5Y. Terus Y kali 5 adalah 5Y. Y kali Y kuadrat, ya toh. Terus ditambah Y kuadrat, terus dikurangi 36, dari 36 ini dipindah ke sisi yang kiri, jadinya min. Ya, plus dari min. Terus ini jumlahkan, yaitu 2Y kuadrat dari Y kuadrat tambah Y kuadrat. Terus 10Y dari 5Y sama 5Y. Terus min 11 dari 25 kurangi 36. Nah, kalau sudah membentuk seperti ini, maka diketahui yaitu A-nya adalah 2, gitu. B-nya adalah min 10, C-nya adalah min 11. Nah, ini. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, bisa kita cari diskriminannya. Nah, rumusnya diskriminan kan B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya itu ini sudah ada. Nah, ya min 10 kuadrat. Terus dikurangi 4, A-nya ada 2, C-nya min 11. Terus kita kalikan, ini kuadratkan. Hasilnya 100 dari min 10 kuadrat. 4 kali 2 kali 11 itu adalah 88. Min kali min adalah plus. 100 tambah 88 adalah 188. Nah, karena ini nilainya diskriminannya positif, maka yaitu garisnya itu memotong lingkaran. Nah, dari sini ada tanya kan? Tidak ada. Intinya kita ubah dulu persamaan lingkaran menjadi persamaan kuadrat. Kalau sudah ketemu persamaan kuadrat, maka diubah untuk mencari nilai diskriminannya. Nanti tinggal lihat diskriminannya, positif, negatif, atau sama dengan 0. Itu aja ya. Lanjut ke soal yang kedua. Tentukan kedudukan garis G 3X kurang Y sama dengan min 11 terhadap lingkaran ini. Nah, ini itu kan apa namanya, belum kebentuk biasa. Nah, ini yang dipindah yang mana terserah sampean. Nah, kalau saya itu intinya tinggal satu huruf aja. Berarti ini saya ubah ke Y-nya, saya pindah ke sana.
satunya saya pindah ke sini. Min 1 jadi plus 1, min Y jadi Y. Nah, kan sudah ketemu satu huruf aja. Maka setiap persamaan Y diganti dengan 3X tambah 1. Nah, kita substitusikan. Nah, X tambah 5 kuadrat tetap ditambah 3X tambah 1 itu dari mana? Dari Y ini diganti dengan 3X tambah 1. Nah, 3X tambah 1 dikurangi 2 karena di sini juga dikurangi 2. Terus sama dengan 25. Nah, ini kan bisa dikuadratkan jadinya seperti ini. Nah, kalau yang ini 3X min 1 dari mana? Tadi kan 3X tambah 1 kurangi 2. Nah, 1 kurangi 2 kan min 1. Nah, min 1 kan kalau dikuadratkan berarti 3X min 1 kali 3X min 1 gitu. Kalau itu kita kuadratkan dikalikan X kali X kuadrat, terus X kali 5 5 kali X 5X, 5 kali 5 25. Ini perkalian fungsi atau perkalian variabel aljabar. Nah, terus 3X kali 3X 9X kuadrat, 3X kali min 1 min 3, min 1 kali 3 min 3, min 1 kali min 1 plus 1 dikurang 25. Terus ini dijumlahkan semuanya. Jadinya 10X kuadrat dari 1 tambah 9. Terus yang ini 5 tambah 5 10 dikurangi 6 jadinya 4. Terus 25 dikurangi 25 habis tinggal 1. Nah, kalau sudah kita substitusikan ke diskriminannya. A-nya 10, B-nya 4, C-nya 1. Nah, B kuadrat min 4AC. Nah, 4 kuadrat dikurangi 4 kali 10 kali 1. Nah, 4 kuadrat kan 16. Dikurangi 40 hasilnya adalah min 24. Nah, kalau negatif maka garisnya di luar lingkaran. Nah, intinya kalau ini penentunya adalah nilai diskriminan. Kalau positif berarti di memotong, kalau negatif berarti di luar, kalau sama dengan 0 berarti di garis di menyinggung lingkaran. Kita lanjut contoh latihan nomor 3. Nah, contoh soal nomor 3, tentukan titik singgung garis Y sama dengan X min 4 terhadap lingkaran ini. Nah, yang dicari itu bukan kedudukan lagi, tapi mencari titik potongnya atau titik singgungnya. Nah, caranya itu ini tinggal masukkan ke sini. Ya, karena sudah ada Y-nya. Nah, jadi substitusikan Y sama dengan X min 4. Jadi ini substitusikan yaitu Y sama dengan X min 4 itu ke dalam persamaan ini. Berarti setiap Y itu diganti X min 4. Jadinya bisa ditulis X kuadrat tambah X min 4 kuadrat ditambah 6X kurangi 2 kali X kurangi 4. Itu kurangi 22 sama dengan 0. Intinya setiap Y diganti X min 4. Nah, terus ini dikuadratkan atau dikali jadinya seperti ini. Terus ini itu dari hasil min 2 kali X min 2X. Min 2 kali min 4 plus 8. Terus ini kan bisa dikali. Nah, kalau kita kalikan jadinya X kuadrat min 4X min 4X plus 16 ditambah 6X kurangi 2X kurangi 14. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, nah ini min 14 nya dari mana? Kok tadi gak ada min 14 nya? Dari 8 dikurangi 22 jadinya min 14. Terus kalau sudah, ini hasilnya dijumlahkan yang sejenis X kuadrat tambah X kuadrat jadinya 2X kuadrat. Terus min 4X sama min 4X jadinya yaitu min 8, terus ditambah 6 jadinya min 2X, terus dikurangi 2 lagi berarti min 4X. Terus 16 kurangi 14 jadinya 2. Nah, ini itu kita bisa sederhanakan dulu biar mudah. Berarti bagi 2 semua. Jadinya X kuadrat min 2X tambah 1. Nah, kalau sudah biasanya kan mencari diskriminan. Tapi karena yang dicari itu titik singgungnya, berarti ini tinggal kita faktorkan untuk mencari nilai X-nya dulu. Jadinya X kurangi 1 kali X kurangi 1 itu difaktorkan untuk mencari nilai X ini. Bisa pakai rumus faktor, bisa pakai rumus ABC. Nah, terus ini X min 1 itu kita hasilkan jadinya X sama dengan 1. Ini paling gampang kalau triknya kalau seperti ini, tinggal kita balik. Kalau min tadi plus, kalau plus nanti di min. Nah, karena sama cukup 1 saja. Nah, kalau sudah ketemu X-nya, kita masukkan ke soal ini untuk mencari nilai Y-nya. Jadinya Y sama dengan X min 4 itu bisa ditulis X-nya diganti 1 yaitu Y sama dengan 1 kurangi 4 yaitu min 3. Jadi sudah ketemu X-nya 1, Y-nya min 3. Jadi garis titik singgungnya adalah 1, min 3. Dari sini kan gampang bukan? Intinya tadi kalau mencari kedudukan pakai rumus diskriminan.
untuk menentukan kedudukannya. Tapi kalau disuruh mencari titik potong atau titik singgung, maka pakai rumus yang ini. Ya, kita lanjut latihan soal. Nah, latihan soal di sini hanya 3 aja karena waktunya sedikit. Ya, silahkan dikerjakan soal ini sambil pause video ini. Kalau nanti sudah selesai mengerjakannya, bisa kita lanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Oke, sekarang kita bahas sama-sama soal nomor 1. Nomor 1 seperti ini, otomatis ini kan dipindah untuk mengetahui X-nya berapa. Nah, ini jadinya ini benar sama, boleh pakai Y-nya saja atau X-nya saja ya. Kalau sudah, baru kita masukkan ke soal atau persamaan lingkarannya. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kan bisa disederhanakan atau tidak terserah sampean. Kalau saya langsung aja, biar angkanya besar nggak apa-apa karena saya pakai alat hitung atau bisa berhitung. Tapi kalau sama nanti lemah dalam hitungan, bisa ini sederhanakan bagi 5 semua. Oke. Terus diskriminannya. Nah, ternyata jawabannya 0. Kalau 0 berarti otomatis garisnya menyinggung lingkaran. Gimana jawabannya? Benar apa salah? Kalau benar berarti selamat, nomor 1 Saman sudah bisa. Nah, kalau belum silahkan dilihat dulu, dicek dulu mana yang masih belum benar. Kalau nanti ada hitungan saya yang salah, bisa tulis di kolom komentar. Oke, yang mana yang saya salahkan atau saya salah ya. Lanjut nomor 2. Nah, ini sudah dikerjakan ya nomor 2. Nah, ini kelihatannya sulit ya. Kenapa? Karena kalau dipindahkan semuanya nanti bentuknya tidak pas. Nah, seperti ini. Jadinya pernya ada perempatnya atau pecahan. Kenapa? Karena kan di sini 4x sama dengan 3y kurang 1. Kan harus satu huruf aja, x-nya saja atau y-nya saja. Makanya 4-nya dipindah jadinya perempat. Nah, sama dengan pemikiran saya. Atau samaan kebalik atau samaan dibalik, jadinya yang di bawah adalah 3, yang dicari adalah y-nya. Ya terserah sampean. Nah, ini disubstitusikan ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Terus dikalikan jadinya seperti ini. Nah, karena ini per 16, jadi saya kalikan semuanya dengan 16. Jadinya biar hilang per 16-nya. Terus seperti ini. Ini saya sederhanakan biar nggak besar-besar. Setelah itu karena cari kedudukan, maka saya cari diskriminannya. Nah, diskriminannya yaitu ketemu 384. Nah, karena positif otomatis garisnya memotong lingkaran. Nah, gimana jawaban kalian? Silahkan dicek dulu apa yang masih belum benar di video saya atau sampean kurang teliti, bisa dicek. Nanti kalau sampean tidak sama dengan saya, bisa tulis di kolom komentar ya, yang benar siapa. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3, di sini mencari titik potong. Nah, titik potong tadi caranya yaitu ini diubah dulu ke bentuk seperti ini. Kenapa kok X sama dengan Y plus 2? Ya karena Y-nya saya pindah ke sana, jadinya plus Y. Nah, terus dimasukkan ke sini. Nah, terus kalau sudah ini kan sebenarnya bisa dibagi 2 semua, ya toh? Nah, tapi nggak usah saya bagi 2 semua, nggak apa-apa sih. Nah, ini jadinya seperti ini. Terus kita faktorkan jadi ketemu y-nya min 4 sama 5. Terus ini dimasukkan ke persamaannya ini atau ini terserah sampean. Nah, ini saya masukkan ke y sama dengan min 4 itu ke soal. Kan ada 2. Nah, yaitu x kurang y sama dengan 2. Terus min x ketemu x kurangi min 4. Min ketemu min jadinya plus 4. Terus pindah jadinya min 4. Jadinya min 2. Jadi jawabannya x-nya min 2. Y-nya min 4 ya toh. Terus yang kedua untuk X Y-nya sama dengan 5. Ini jawabannya 7,5. Jadi ada 2 jawaban. Kalau yang tadi 1 jawaban kenapa? Karena sama. Kalau ini kan beda. Nah, ada yang kan dari 3 soal ini tidak ada. Gampang bukan? Sebenarnya gampang. Tinggal mencari diskriminannya untuk menentukan kedudukannya ya. Dari sini ada yang kan? Kalau tidak ada, ya, sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like
video ini dan subscribe channel saya biar channel ini berkembang ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.